Selamat kembali di R Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-490. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-490 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham BBRI, BMRI, BBNI, BBCA, BRIS, dan ada saham BNGA. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, kita akan meng-highlight dulu karena sudah beberapa hari saya tidak upload karena lagi di luar kota ya. Kemarin saya di Tegal beberapa hari, sehingga hari ini baru kita upload. Dan kita bisa perhatikan bahwa indeks masih berada di atas 7.200, kemudian closingnya 7235 dengan transaksi 16,1 triliun. Ada 240 saham yang bergerak naik, ada 285 saham yang bergerak turun, dan ada 160 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita lihat foreign cukup keluar banyak ya, net sell, dan tapi secara keseluruhan masih net buy tipis 77 miliar, dan ini kita harus terus pantau ya, harus terus cek, hati-hati kalau memang penambahan akumulasinya tidak lagi signifikan dalam beberapa waktu ke depan, artinya sudah mulai jenuh dan tentu akan ada koreksi-koreksi yang tentu kalau kita terlalu gegabah untuk all in dan apapun itu, tentu pasti kita akan nyangkut ya. Jadi lebih baik kita hit and run, buy, kemudian sell, buy, sell, buy, sell, sampai nanti ketika ESG koreksi sehat, nah di situ baru kita mulai masuk yang lebih serius lagi. Jadi sekarang kita cukup hit and run aja. Kita langsung ke saham pertama, itu BBNI. BBNI kita pernah bahas juga beberapa minggu lalu, dan masih sama, dia lagi berusaha untuk menembus 8.500 area RPK atau resisten paling kuat, dan ini kalau bisa ditembus ya ada peluang dia menuju ke all time high-nya di 10 ribuan. Tapi ini sudah beberapa kali diuji ya. 3 kali diuji di sini, kali keempat, kali kelima, kali keenam, dan ada 7 kali dia uji, bahkan ini 8 kali dia uji, dan itu tidak bisa menembus 8.500, dan tentu ini cukup rawan buat BBNI kalau memang tidak mampu naik lagi di atas 8.500. Ada peluang dia akan menguji 8372, 8268, dan kalau ini juga tidak mampu dipertahankan, maka dalam untuk dia turun bisa sampai ke 7525. Panel trend memang masih bagus, masih warna hijau, namun dari banter flow ini sudah jelek. Jadi tetap teman-teman hati-hati, perhatikan betul kalau mau membeli, maka lebih bagus memastikan dia naik di atas 8.500, atau kalau tidak maka teman-teman bisa tunggu di 7525 ya, 7525 sampai dengan 7.600 mungkin jauh lebih menarik. Di sekitaran sini mungkin dikawal, kalau yang sudah punya barang dipasang trailing stop saja dari 8268 sampai dengan 8372. Selanjutnya ada saham Bank Mandiri Persero Tbk, di mana saham dengan kode emiten BMRI ini ditutup melemah 0,65%, di mana saham BMRI ditutup di level 7675 ya. Di mana kalau kita perhatikan BMRI di sini teman-teman bisa lihat dia mulai konsolidasi. Namun ini masih aman karena masih berada di atas area pentingnya, yaitu area SPK ya, support paling kuat di 7.500. Selama dia masih berada di atas 7.500 tentu masih aman-aman saja untuk BMRI. Tapi kalau misalkan teman-teman beli sekarang, misalkan di harga 7675 dan dia turun ke 7.500, tentu ada potensi loss-nya di sana. Nah, potensi loss ini apakah bisa diterima oleh kita masing-masing apa tidak? Kalau bisa diterima tentu ya boleh dibeli. Kalau tidak bisa ya lebih baik tunggu di dekat di sekitaran area 7.500. Yang penting adalah dia harus bisa mempertahankan 7.500. Kalau tidak mampu bertahan di 7.500 maka jelek buat BMRI. Dari indikator merah, kuning, ke hijau sebenarnya ini masih bagus. Kemudian dari banter flow mulai muncul warna merah, ini mulai harus teman-teman hati-hati. Selanjutnya ada saham Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode emiten BMRI, kemarin ditutup melemah 1,52% di harga 4540. BBRI sendiri tidak mampu untuk terus mempertahankan area pentingnya ya, tidak bisa menyentuh atau bahkan naik di atas RPK 4730. Bahkan juga dia ditutup di bawah area SSR1, SSR2, dan tentu sekarang ada peluang dia akan menuju ke 4370, yang mana saat video ini dibuat itu merupakan support paling kuatnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli tentu 4370, 4400 itu bisa menjadi range buy. Tapi ingat ketika terus turun di bawah 4370 prepare untuk stop loss. Indikator merah ke kuning sudah mulai mencoba untuk baik. Kalau lebih bagus ya terkonfirmasi ke hijau. Tapi yang dari banter flow ini merahnya masih banyak sekali ya. Merahnya terus ada, dan tentu ini harus hati-hati karena ada distribusi yang sedang dilakukan. Jadi ini harus teman-teman hati-hati, dan tentu kita juga harus melihat apakah distribusi ini diikuti juga
dengan foreign flow ya. Foreign flow-nya bisa dilihat apakah dia sedang HK atau haki. Nah, ini teman-teman bisa akses chartnya dengan berlangganan di website kita joranvest.com. Teman-teman pilih layanan, dapat akses di Joran Invest Chart System, itu hanya 40.000 per bulan. Tapi teman-teman sudah bisa lihat semuanya. Ya, teman-teman tinggal melakukan eksekusi dari chart plan yang sudah tersedia. Itu mungkin bisa cukup membantu buat teman-teman. Selanjutnya ada saham BBCA, di mana saham Bank Sentral Asia juga ditutup melemah 1,28% di harga 7.700. Level support terkuat di 7650, artinya cuman beda tipis sekali ya, cuman beda sekitar 2 tik lagi dia akan menyentuh area 7650, area support paling kuat. Kalau jebol di bawah itu tentu jelek ya, tidak perlu masuk, tidak perlu entry. Tapi kalau bisa kuat bertahan di 7650, teman-teman boleh entry, tapi ingat ketika dia terus turun di bawah 7650, prepare untuk cut loss minimal 3 tik dari level beli teman-teman atau level supportnya. Teman-teman sudah wajib untuk prepare stop loss. Target kenaikan untuk BBCA adalah menuju ke 7.797, 7.900, kemudian sampai level RPK di 8.300. Indikator merah, kuning, ke hijau ini sudah bagus sebenarnya. Namun dari bundle flow ini karena warna merah mulai muncul, warna kuning lagi berusaha ditekan. Nah, ini harus diwaspadai, jangan sampai merahnya terus lebih besar dari warna kuning. Jadi itu yang harus kita jauhi, dan teman-teman harus update terus chart seperti ini. Makanya saya bilang tadi, kalau yang tidak bisa akses atau tidak bisa direview setiap hari, teman-teman boleh berlangganan chartnya, biar teman-teman bisa setiap detik mengupdate kondisi dari bar, bundle flow-nya, trennya, kemudian foreign flow. Teman-teman bisa mengecek semuanya, biar teman-teman bisa terus terupdate dengan saham-saham incarannya. Jadi kalau untuk BBCA lebih bagus adalah pastikan dia kuat di atas 7650. Kalau memang kuat boleh dibeli, kalau gagal bertahan ya sudah, lebih baik kita wait and see dan cari emiten yang lainnya. Selanjutnya kita ada saham Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS, ditutup naik 3,65% di level 1560. BRIS setelah dibanting cukup dalam, BRIS akhirnya bisa naik lagi di 3,65%, walaupun kenaikan ini masih terus menjadi tanda tanya apakah kenaikan yang serius atau hanya naik sebentar kemudian turun lagi. Nah, level konfirmasi itu berada di area SPK di 1640, yang mana saat ini menjadi resist paling kuat dari BRIS. Kalau memang dia bisa break out dari 1640, tentu itu bagus sekali buat BRIS dan ada peluang dia ke 1795. Tapi sayang kalau dia tidak mampu menembus 1640, tentu ada peluang dia akan terus mengalami downtrend yang lebih lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau menunggu breakout di 1640 dan mungkin mau curi start nih, ada juga level di sini 1530. Selama dia masih bertahan di atas level 1530 ya boleh dibeli juga. Tapi ketika turun di bawah 1530, teman-teman prepare untuk SL. Terbaiknya adalah level SL-nya di 1490. Teman-teman boleh cut loss di sana. Dari indikator tren merah ke hijau ya sebenarnya ini sudah bagus. Kemudian dari panel bundle flow ini merah masih ada, walaupun itu sudah lebih baik ya, dia mulai menurun. Merah di sini lebih tinggi dibandingkan merah di sini. Artinya merahnya mulai melandai, kuningnya juga mulai melandai. Nah, ini juga bagus. Dan akan terkonfirmasi lebih bagus lagi ketika merahnya hilang sama sekali, kemudian merahnya diganti warna putih. Nah, itu udah perfect sekali. Nah, di Joran Invest Chart System itu kita bisa mendeteksi ya pakai screener saham-saham mana yang sudah barnya warna kuning dan putih. Itu ada screenernya. Tinggal show BDM, keluar semua. Atau cari yang dekat-dekat support paling kuat atau dekat resist paling kuat, itu juga ada screenernya. Dan teman-teman bisa akses itu hanya 40.000. Jadi tidak ada alasan sih buat teman-teman kalau mau cepat untuk eksekusi, cepat untuk biar mendapatkan gambaran ya, teman-teman boleh berlangganan. Buka aja website kita, explore di sana. Dan saham terakhir adalah saham Bank CIMB Niaga Tbk dengan kode emiten BNGA, di mana CIMB naiknya luar biasa, masih naik terus ya sampai di level 1175 kemarin, masih naik 1,29%. Sudah lewat dari level RPK di 1110 yang mana saat ini menjadi support paling kuat, sehingga sekarang kita mau mencari nih di mana target selanjutnya. BNGA pernah kita bahas juga sebelumnya dari Fibonacci, maka next dia adalah menuju ke 1290. Itu level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ya. Itu di sekitaran tahun 2019 dia pernah ke level 1290 dan ini sedang diuji untuk sana. Jadi bagi teman-teman yang ingin atau mau membeli, level support saat ini adalah di 1110. Di bawah itu jelek. Jadi teman-teman atur sendiri yang terbaik, mana level yang menarik untuk di entry. Yang penting selalu saya tekankan bahwa di bawah 1110 di kondisi chart hari ini
maka BNGA bisa jelek, bisa dalam penurunannya bisa sampai ke 1015. Panel trend merah kuning ke hijau ini sudah oke sebenarnya. Banderflow masih warna putih, semua ini sebenarnya masih oke, tapi ada muncul hijau kecil nih. Putih sudah naik full, tiba-tiba muncul hijau, itu artinya ada yang mulai distribusi juga pelan-pelan. Walaupun distribusinya tidak separah kalau yang muncul warnanya merah. Jadi hati-hati kalau teman-teman yang ingin membeli harus update terus apakah bar putihnya masih terus lebih banyak dari bar hijau atau justru bar hijau lebih menguasai. Nah, kalau bar hijau lebih menguasai tentu itu mulai kita juga harus keluar perlahan-lahan di saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-490 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.